Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daiman ala sayyidil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mas Arif yang kita hormati, ibu-ibu semua yang senantiasa kita hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama meningkatkan atau memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam amal soleh berupa tholabul ilmi. Semoga ibu-ibu semuanya diberikan pahala yang berlimpah telah hadir dalam acara ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada suri toladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umat beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sejatinya hadir dalam majelis ilmu itu seperti orang periksa kesehatan. Kalau pas pagi seperti ini, ibu-ibu misalnya kita tindak ke rumah sakit atau ke klinik atau ke puskesmas, maka ibu-ibu akan dapati di sana antrian yang panjang. Hampir jarang rumah sakit yang sepi. Rumah sakit kelarisan, dokternya seneng, pasiennya mumet. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan orang yang periksa kesehatan itu mereka datang curhat, kemudian konsultasi dengan para dokter segala penyakit yang mereka rasakan. Ada yang pusing, ada yang sakit perut, ada yang nggak bisa ini, nggak bisa itu. Semua kita tentu berharap selalu sehat, ya. Semua kita berharap anggota tubuh kita normal, berfungsi dan bisa kita gunakan untuk aktivitas, wabil khusus untuk ibadah kepada Allah SWT. Karena kesehatan itu benar-benar sebuah anugerah. Siapa yang tahu ya kita semua itu apa benar-benar sehat? Nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa bertanya kepada ahlinya, bagaimana dengan mata saya dokter, bagaimana dengan kaki saya dokter. Dan mereka pun juga tidak tahu 100% akan kesehatan tubuh kita. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesehatan tubuh tentu semuanya sepakat bahwa itu adalah anugerah yang harus dijaga dan selalu diperhatikan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, bisa bekerja, bisa beribadah kepada Allah SWT. Namun kita ini memiliki dua titipan dari Allah SWT. Pertama, titipan berupa fisik kita atau tubuh kita, yang amanah atau titipan ini kita benar-benar harus jaga kesehatannya sehingga bisa kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan-kebaikan. Namun titipan yang kedua yang kadangkala suka terlewatkan adalah titipan berupa hati kita atau rohani kita. Hati yang kita maksud bukan hati organ tubuh ya, tapi rohani kita. Itu adalah sebuah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dia berada di dalam fisik kita dan dia memiliki penyakit tersendiri, memiliki obat tersendiri yang kadangkala bisa berpengaruh besar kepada fisik kita. Maka tadi kita sampaikan, majelis ilmu seperti ini bisa diberatkan seperti orang yang periksa kepada dokter akan kesehatan dari rohaninya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah,
kalau kita begitu disiplin dalam menjaga kesehatan jasmani, seharusnya kita lebih disiplin dalam menjaga kesehatan rohani kita. Gimana? Kita ini nyun sewu, ibu-ibu, kita ini bertambah usia, bertambah tua, ya, itu nggak bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Semua orang dia mau pakai skincare yang paling mahal, nganggo bedaan sing paling kandel, pakai alat ataupun minuman ataupun obat supaya awet muda, tetap tidak bisa terhindar dengan yang namanya tua, ya. Meskipun jenengan merasa aku jinon kok, aku jayu kok, tetap nggak bisa. Yang namanya fisik itu akan menua. Kenapa? Karena dia ada nyun sewu, ada expirednya, ada garis finishnya, ya, ada batasnya. Sekuat apapun seseorang lari dari garis finish berupa expired tubuhnya, dia akan dikejar terus, dan bukan dia yang menemunya, tapi dia yang akan ditemui. Sehingga ibu-ibu yang rahmatillah, saya sampaikan bahwa menjaga kesehatan itu penting, menjaga supaya anggota tubuh kita sehat itu penting. Tapi sebenarnya yang lebih penting daripada itu adalah menjaga kesehatan rohani kita. Karena rohani itu disebutkan, ruh atau hati kita itu tidak menua. Jasad kita boleh menua, tapi ruh itu tidak menua. Dan jasad itu ada garis finishnya, ada expirednya. Tapi kalau ruh, tidak ada matinya. Ada beberapa keluarga kita yang sudah meninggal dunia, yang meninggal itu hanya jasadnya, tapi ruhnya masih ada. Satu waktu nanti kita akan ketemu. Sehingga orang yang beriman, dia tidak begitu bersedih tatkala dia menjumpai keluarganya meninggal dalam keadaan muslimah. Ya, orang kalau meninggal dia masih membawa iman, yaitu husnul khotimah. Jadi sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana saya itu bisa husnul khotimah, bagaimana saya ini tetap diridhoi oleh Allah SWT. Sebenarnya sepele, tetap dalam keadaan Islam, ya. Orang meninggal dalam keadaan Islam, insya Allah dia mesti husnul khotimah, karena Rasulullah SAW sudah menjamin, ya, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu akan dimaafkan. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk ke dalam surga. Sehingga ibu yang rahmati Allah, memeriksakan diri dari kesehatan rohani, salah satunya adalah hadir dalam majelis-majelis ilmu, kumpul dengan orang-orang soleh solehah, dengarkan ayat, dengarkan hadis dan segala nasihat yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Dan kita semua paham juga bahwa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala bukan fisik kita ini, bukan jabatan kita, bukan harta kita. Ya, seandainya kebaikan dan keburukan seseorang itu dinilai dari fisiknya di akhirat nanti, dinilai dari fisiknya, maka mungkin Allah lebih sayang terhadap para artis, orang-orang ganteng, orang-orang cakep, orang-orang kaya, orang-orang cantik, ya. Allah lebih sayang dengan orang-orang yang gagah, wong-wong Arab, wong Eropa gitu. Kadang kala kita suka minder ketika pas umroh ketemu mereka-mereka yang tinggi, cantik, ya, begitu sempurnanya tubuhnya. Padahal itu semua di hadapan Allah SWT tidak ada harganya. Allah di dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasadmu, tidak melihat rupamu, tapi Allah melihat hatimu. Seorang Bilal bin Rabah yang dia adalah seorang budak hamba sahaya, yang saat itu dikatakan adalah ya istilahnya strata paling rendah lah di zaman itu. Orangnya hitam, tidak punya duit, orang yang paling rendah, tidak digaji, ya budak itu tidak digaji. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia
daripada Fir'aun. Fir'aun itu orangnya ganteng, orangnya fisiknya kuat, nggak pernah sakit, punya kekayaan yang luar biasa. Tapi dia di hadapan Allah orang yang paling rendah, ya, serendah-rendahnya. Sehingga ibu yang rahmati Allah SWT, di dalam agama kita ini berkali-kali disebutkan bagaimana menjaga hati kita supaya selalu sehat dan dia akan bertemu dengan Allah SWT di akhirat nanti dengan keridhaannya. Disebutkan ya, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Orang yang memiliki hati yang bersih, orang yang memiliki hati yang sehat, maka dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah SWT, meskipun fisiknya rusak, meskipun dia bukan orang yang terkenal, tidak ada yang menyukainya, bahkan meskipun ketika hidup sakit-sakitan, meskipun ketika hidup dia tidak memiliki apa-apa, dia jauh lebih mulia daripada orang yang hatinya kotor, hatinya sakit, dan fisiknya sempurna. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian permasalahannya adalah bagaimana kita menjaga hati kita dari segala hal yang mengotorinya. Tentu ketika kita mau bicara tentang segala sesuatu yang mengotori, maka kita harus tahu apa saja yang bikin kotor. Kayak jenengan misalnya periksaan ke dokter, terus jenengan dibilangi, Pak dokter kok saya pusing nggih. Nah, coba ibu kula tensi. Ternyata jenengan ini hipertensi. Napa niku hipertensi niku, Dok? Diceritakan sama dokter. Jenengan tuh begini Bu, begini. Terus saya harus bagaimana? Nah, baru kemudian Pak dokter memberikan obat, memberikan arahan, jangan makan ini, jangan makan itu. Nah, demikian juga dalam penjagaan hati kita, ibu-ibu yang rahmati Allah, kita harus tahu benar penyakit-penyakit yang mengotori dan merusak hati kita, yang membuat hati kita ini sakit, yang membuat hati kita itu bahkan bisa mati. Apa bisa hati itu mati? Bisa. Karena disebutkan bahwa manusia itu dia terbagi menjadi 3. Yang pertama manusia yang hatinya sehat, hatinya orang yang beriman, orang-orang soleh, para alim, ya, yang mereka benar-benar dekat kepada Allah SWT, dan ini jarang, ya, orang yang memiliki hati yang sehat itu jarang. Yang kedua, orang yang hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit itu ya orang beriman umumnya. Sebagaimana kita ini sekuat apapun menjaga kesehatan jasmani kita, satu waktu kita tetap bisa sakit. Gitu, jenengan tiap hari makan vitamin atau mungkin jenengan olahraga, jenengan makan yang sehat, tapi bisa sakit betul? Bisa. Maka demikian juga dengan hati jenengan, sekuat apapun jenengan dalam beribadah kepada Allah, jenengan sholat tahajud setiap malam, puasa sunnah, bersedekah dan sebagainya, maka satu waktu tetap berpotensi hati jenengan itu sakit. Nah, kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Apa bisa mati? Itu seperti hatinya orang kafir atau hatinya orang-orang yang sudah bebal, yaitu orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, bahkan berbangga dengan kemaksiatan, dan ketika dinasihati dia tidak mau menerimanya. Ini orang yang tanda-tanda hatinya sudah sakit. Dia mendengar Al-Quran, tidak sedikit pun ada kenikmatan di dalam hatinya. Dia mendengar pengajian malah mungkin merasa kepanasan mungkin, ya. Ketika dia diingatkan malah ini ciri-ciri orang yang hatinya mati, waliyadzubillah. Maka ibu-ibu yang rahmati Allah, kita harus mengenali ada beberapa penyakit-penyakit hati yang harus kita waspadai, dan kalau seandainya kita terserang penyakit itu, kita harus segera mengobatinya. Penyakit hati yang paling membahayakan yang pertama adalah kesyirikan. Ya, syirik itu adalah penyakit hati yang sangat harus diwaspadai. Apa itu syirik? Yaitu menganggap ada sekutu di samping Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Menganggap di situ ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti ajaran yang diperangi oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.
Apa mungkin seseorang itu punya penyakit syirik tapi orangnya baik? Mungkin. Sangat mungkin. Sebagaimana ada orang yang badannya terlihatnya sehat tapi ternyata dia punya penyakit kanker, mungkin enggak? Sepertinya sehat, ibu itu masya Allah fisiknya biasa, saya ketemu ternyata dia punya penyakit kanker. Nah syirik itu seperti itu. Syirik itu kadang-kala orang ngetok-ngetok. Kadang-kala ada orang yang begitu sangat semangat ibadahnya, begitu kuat dia dalam berbuat baik kepada sesamanya, tapi dia punya penyakit syirik. Yaitu kapan? Yaitu saat dia menggantungkan segala pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mewaspadai penyakit ini harus lebih fokus atau lebih utama daripada kewaspadaan pada penyakit-penyakit yang lain. Caranya yaitu dengan obat ikhlas. Ya, dengan obat ikhlas. Lah cirinya saya melakukan kesyirikan atau tidak, bagaimana Ustaz? Cirinya, salah satu dari ciri orang yang selalu melakukan kesyirikan itu selalu ada rasa takut di dalam hatinya. Arep mangkat kerja wedi, arep milih bojo wedi, arep milih mantu wedi. Jadi ketakutan. Arep gawe tanggal pernikahan wedi. Iki netune udu ya. Nek ora netune engko gek-gek kepiye. Jadi ketakutan. Mau cari pekerjaan, hitungan dulu. Mau cari bahkan mau cari rumah dulu hitungan. Iki nek madhep ngetan kepiye? Nek madhep ngidul kepiye? Madhep munggah sisan. Ya. Saking bingungnya itu. Orang yang melakukan kesyirikan itu betul. Yang ditakuti bukan Allah, tapi sesuatu yang hanya khayalannya saja. Hanya khayalan. Yang itu semua tidak ada dalilnya. Yang tidak ada peringatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibu yang dirahmati Allah, cara mengamputasinya adalah hadirkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut terhadap jin. Ini juga salah satu bentuk atau tanda seseorang melakukan kesyirikan. Jadi misal ya ini kadang-kala hanya sebenarnya sesuatu yang sepele, tapi sebenarnya itu sudah tanda di dalam hati seseorang itu terjangkit kesyirikan. Naik mobil sampai pertigaan njut kudu nglakson. Jenengan nglakson sinten niku? Pokoknya kalau sampai pertigaan nglakson. Ya kalau ada orang nggak masalah, tapi kalau ngelakson sesuatu yang tidak kelihatan, yang mungkin katanya itu ben engko ora ana jin ketubruk, atau penunggu dari pertigaan itu, lah ini berarti jenengan sudah terserang penyakit ini. Hati-hati. Apalagi misalnya nyusewu melakukan misalnya hajatan, kemudian nanti meletakkan di pertelon. Nah, di pertigaan letakkan itu malah ya Allah kadang-kala malah membahayakan orang itu, kadang-kala malah wonten sing ketubres wane gara-gara itu kan membahayakan. Contoh seperti itu. Atau anak supitan masang ini masang itu, jadi rasa takut. Kowe wis ngono rong kadang-kala orang-orang tua dulu seperti itu mengingatkan terus. Wih, engko bahaya nih orang. Maka ibu yang rahmati Allah, dalam hal ini ketika kita mulai ada seperti itu, maka langsung tinggalkan semua dan kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut itu hanya kepada Allah. Enggak boleh kita takut kepada bangsa jin. Manusia itu lebih kuat daripada jin. Manusia lebih sempurna ciptaannya daripada bangsa jin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian ibu yang dirahmati Allah, cara mengobati semuanya adalah dengan ikhlas. Semua ibadah kita, semua muamalat kita, semua perilaku kita benar-benar hanya karena Allah SWT. Karena lawan dari syirik adalah tauhid. Tauhid itu ikhlas kepada Allah. Misal kita mau sholat, hadirkan rasa benar-benar karena Allah.
Misal kita mau pengajian seperti ini, hadirkan benar-benar karena ikhlas, karena Allah SWT. Misalnya kita bekerja, ketika kita beribadah, bersedekah dan sebagainya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau umroh, mau haji, hanya karena Allah SWT. Kemudian yang kedua, penyakit yang tidak kalah membahayakan juga adalah penyakit riya. Nah, ini penyakit juga. Sebagaimana kalau tadi penyakit jasmani, ya kita disampaikan oleh para dokter ada penyakit ini, penyakit itu, penyakit hati luar biasa, banyak sekali. Yang kedua penyakit riya. Dan penyakit riya ini atau biasa kita sebut pamer, ya, itu adalah penyakit yang sampai Rasulullah SAW mewanti-wanti. Beliau mengatakan, aku sangat mengkhawatirkan umatku terkena syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Yaitu riya. Apa itu riya? Yaitu berbuat atau tidak berbuat sesuatu bukan karena Allah, ya, berbuat atau tidak berbuat sesuatu bukan karena Allah atau selain Allah, ya. Misalnya sedekah, ya, niatnya bukan cari pahala tapi supaya, ya, mau pemilunya, ya, seperti itu, ya. Maksudnya niatnya yang lain. Kemudian misalnya kita berbuat baik kepada orang lain, niatnya bukan mencari pahala dari Allah tapi sekedar dibalas kebaikan kita. Atau sebaliknya, meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, ini juga termasuk riya. Bu, kenging napa kok jenengan mboten ngunjuk minuman keras? Nggih, krana mangke bahaya kangge kesehatan kula. Nah, niki termasuk riya nyun sewu. Berarti menjenengan meninggalkan minum khamr bukan karena Allah. Itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau jawabannya bagaimana? Karena diharamkan oleh Allah. Pak, kenging napa jenengan kok mboten korupsi? Dijawab, nggih kula khawatir nek mangke kecekel KPK. Nggih, mangke nek kecekel polisi. Berarti dia meninggalkan korupsi bukan karena Allah, tapi takut, ya, kepada KPK, kepada. Nah, ini dia tidak. Makanya ibu yang dirahmati Allah, meninggalkan sesuatu itu kita tidak melakukan apa-apa, hanya meninggalkan sesuatu. Kalau karena Allah berpahala, ya, kalau karena Allah berpahala. Kenapa jenengan kok mboten dahar niki sing diharamkan niki Bu? Oh nggih niki karena kula nderek niki diharamkan atau dilarang kalian agama kula. Nah niki jenengan wonten ganjaran. Tapi kalau seseorang hanya niatnya bukan karena itu, maka tidak ada pahalanya apa. Maka ibu yang rahmati Allah, masalah riya ini mungkin bisa dikatakan hampir setiap orang, karena disebutkan dalam hadis tadi, hampir setiap orang itu bisa berpotensi terkena. Sehingga diberikan solusi oleh Rasulullah SAW bagaimana cara seseorang itu supaya tidak riya. Itu ada beberapa langkah. Pertama adalah hendaknya dia kalau bisa menyembunyikan amal kebaikannya itu. Rasulullah SAW itu, ibu-ibu rahmat Allah, tidak pernah atau hampir dikatakan jarang sholat sunnah di masjid. Sampai-sampai beliau mengatakan afdhalus sholati sholatun fil baiti illal maktubah. Sebaik-baik sholat adalah sholat di rumah kecuali sholat yang wajib bagi laki-laki. Apa artinya? Rasulullah mengajari kepada kita amalan-amalan yang sunnah itu kalau bisa dirahasiakan. Kenapa? Karena hati kita terlalu lemah untuk terkena penyakit riya. Apa enggak boleh saya Mas menunjukkan amal soleh saya di depan orang lain? Boleh, saat kita yakin bahwa kita melakukannya bukan riya karena manusia atau orang lain tersebut. Tapi siapa yang menjamin hati kita bisa, ya, selamat dari riya itu? Tapi ibu yang rahmatullah, saya sampaikan, kalau kita tidak bisa menjamin hati kita kena penyakit riya, bagaimana caranya? Disembunyikan. Maka disebutkan salah satu dari 7 golongan yang dinaungi di akhirat dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali dari Allah SWT adalah seseorang yang bersedekah
dan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini maksudnya apa? Ini gambaran ya, tangan kiri itu sebenarnya gambaran orang paling terdekatnya. Dalam arti di sini mungkin seperti istrinya, anaknya, itu nggak ngerti kalau dia bersedekah. Sampai seserahasia itu. Maka ibu-ibu, saya itu pernah dengar cerita ya, ada di suatu masjid itu setiap hari infak di masjid itu ada yang 50-an ribu. Padahal itu masjid kampung. Yang umumnya orang kalau setiap hari paling ya 1.000, 2.000, 3.000. Ini ada 50-an ribu setiap hari. Dan orang nggak ngerti jamaah kemudian takmir masjid, nggak ada yang ngerti kan, itu kan kota infak ya. Hingga satu waktu seorang bapak ya termasuk dari jamaah masjid itu meninggal dunia. Dan setelah itu nggak ada lagi infak 50.000. Sehingga kemudian apa? Allah SWT menunjukkan kebaikan orang ini setelah meninggal dunia. Allah bagaimana serahasia itu sampai istrinya nggak ngerti, orang tuanya nggak ngerti, keluarganya nggak ngerti, apalagi orang lain. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar. Namun kalau seandainya kita memang dituntut untuk menunjukkan ya, amal kita dan itu bermanfaat dan tidak menjadikan kita riya, maka harus ditunjukkan. Ya, sebagaimana para nabi itu menunjukkan amalnya. Bayangannya gimana kalau para nabi itu menutup amalnya, maka nggak ada orang yang tahu ibadahnya kan gitu. Bagaimana Rasulullah sholat, dia tunjukkan bagaimana sholat yang sempurna di hadapan para sahabat sehingga kita bisa menirunya. Dan beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Sebagaimana kita juga mengajari kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita bagaimana melakukan ini dan itu dalam rangka tarbiyah atau memberikan pendidikan, ini boleh. Maka kadangkala kalau di pondok itu kadang saya sholat sunnah di rumah, kadangkala sholat di masjid. Tapi seringnya saya sholat di rumah. Tapi sesekali sholat di masjid, sholat sunnah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencontohi anak-anak. Ini loh ada sholat qobliyah, ini loh ada sholat ba'diyah. Zikir kadangkala kita ba'da sholat kita keraskan dalam rangka apa? Supaya anak-anak tahu ya apa bacaan yang dibaca setelah sholat fardu. Ya, tidak selamanya zikir itu sirri atau dibaca pelan ya. Sesekali harusnya dibaca keras sebagaimana diriwayatkan di zaman Rasul. Zikir saat awal-awal Islam, saat para sahabat diajari Rasulullah, zikir di masjidnya Rasulullah itu sampai seperti suara lebah. Saking banyaknya orang membaca keras karena mendengar Rasulullah SAW membaca zikir keras. Nah kalau seperti itu boleh dibaca atau ditunjukkan kepada orang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pendidikan. Nah ibu yang dirahmati Allah SWT, di akhirat disebutkan terkait masalah penyakit riya ini ada 3 golongan. Yang pertama kali diadili sebelum orang lain, sebelum manusia diadili, ada 3 kelompok orang yang diadili oleh Allah SWT. Yang pertama adalah orang yang mengaku syahid, orang yang gugur di jalan di peperangan, kemudian dia disebutkan nikmat-nikmatnya dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Kemudian ditanya oleh Allah SWT, kenapa kamu berperang? Kemudian dia mengatakan, aku berperang karena membela agamamu, karena aku jihad di jalanmu. Maka Allah mengatakan, dusta kamu berperang karena kamu supaya disebut sebagai seorang pahlawan, sehingga orang ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia riya, niatnya berperang bukan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang pintar membaca Quran, seorang qari, ya, seorang ahlul Quran, hafal Quran. Ditanya oleh Allah SWT setelah menyebutkan nikmat-nikmatnya dan dia mengakui, kenapa kamu membaca Al-Quran? Dia mengatakan, aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, dusta kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang qari, ahli Al-Quran. Ya ini juga hati-hati ya, orang-orang yang suaranya indah. Imam Malik itu suaranya indah. Imam Malik rahimahullah kemudian satu waktu ditegur oleh ibunya, oleh uminya, "Oh ya anakku, hati-hatilah dengan suaramu." Jadi kadangkala ya, ini seorang ibu ulama itu memang luar biasa, beda dengan umumnya orang. Anaknya ketika dia punya potensi kebaikan, ya,
itu malah kadangkala ditambah rasa riaknya. Anaknya sudah menjaga keikhlasan, ibunya kadangkala tidak bisa menjaga. Niki lho anakku lho. Lho delok anakku ora kaya anakmu toh. Ini hati-hati ya, hati-hati. Karena malah justru ini seperti ibunya Imam Malik, Masya Allah ya. Anaknya suaranya bagus, malah dimarahi. Anakku, hati-hati dengan suaramu. Maksudnya apa? Maksudnya hati-hati dalam menjaga hati. Jangan sampai kamu riak dengan suara Al-Quranmu yang indah. Bukan berarti tidak boleh baca Al-Quran, tapi suruh bagaimana menjaga hatinya dengan baik. Artinya apa ibu-ibu? Kadang-kala kalau kita di masjid, suara kita ini dikhawatirkan nanti membuat kita riak. Ya ketika kita membaca Al-Quran, pelankan. Kayak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, orang baca Al-Quran itu mau klesik-klesik kabeh. Saya tuh pernah baca agak, sebenarnya bukan keras ya, cuma agak terdengar oleh orang samping saya, ditegur. Ditegur. Bagaimana mereka sangat terbiasa menjaga supaya Al-Qur'annya itu tidak menimbulkan riak tadi. Pernah nggak jalan pas baca Quran? Karena kita biasa baca keras kan, ditegur orang ya, Masya Allah ya. Akhirnya kita membacanya pelan. Demikian juga ya ibu-ibu di masjid-masjid kita, saya kira rata-rata juga membaca. Tapi kadang-kala dikeraskan ya. Jangan kalau hadir ke pesantren-pesantren tentu membaca Al-Qur'annya keras-keras anak-anak. Tapi saya kira anak-anak itu tidak ada yang baca untuk riak ya, tapi karena supaya apa? Supaya memudahkan mereka dalam hafal. Karena memang kalau namanya menghafal itu harus disuarakan, terdengar juga ya. Jadi ini semua memberikan kemudahan seseorang mengingatnya. Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian juga disebutkan ya, golongan yang ketiga yang diadili oleh Allah SWT adalah orang yang bersedekah. Ya, orang yang bersedekah dan dia sedekahnya bukan karena Allah tapi supaya dipanggil sebagai orang yang dermawan. Maka justru sedekahnya ini apa? Sedekahnya ini justru membahayakan dirinya karena akan malah dicemplungkan ke dalam neraka karena salah niatnya atau karena supaya dipuji oleh orang lain. Kemudian penyakit yang ketiga adalah ujub dan takabur atau sombong. Sombong, takabur. Ini penyakit yang sebenarnya warisan dari iblis. Ya, iblis itu tahu siapa Tuhannya. Bahkan dia tahu surga neraka. Bahkan dia diberikan kekuatan yang luar biasa daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Iblis itu diajak bicara sama Allah. Iblis itu tahu surga itu, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah hanya karena lantaran apa? Sombong. Diperintahkan oleh Allah SWT, iblis diperintahkan oleh Allah SWT untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sujud hanya untuk menghormati, bukan menyembah. Sujud hanya untuk menghormati. Tapi iblis tidak mau karena dia merasa bahwa dia adalah makhluk yang lebih baik daripada Adam. Allah murka. Murkanya bukan karena sekedar itu, tapi murkanya karena apa? Rasa sombong ini sesuatu yang harusnya tidak ada pada seorang hamba. Sehingga disebutkan dalam hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Atau kama qala Rasul, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi berupa takabur, sombong. Nah, sombong ini ya, ini kadang sombong itu apa sih? Sombong itu paling mudahnya itu seseorang itu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini ciri paling mudahnya seseorang itu sombong atau tidak, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dari apa? Dari fisiknya, dari hartanya, dari ilmunya, dari jabatannya, dari keturunannya, dari kekayaannya. Orang alim bisa kena takabur? Enggak bisa. Ya. Alhamdulillah saya ini benbengi tahajud mas, alhamdulillah tak syukuri. Dia bilangnya syukur tapi sebenarnya ada bau-bau takabur. Bilangnya syukur tapi takabur. Alhamdulillah mas, nggih kula nek ben taun iki nggih lehku
Zakat niki nggih namung 100 juta. Alhamdulillah katanya alhamdulillah ya. Tapi ada rasa takabur. Ya, karena dia seakan-akan merasa dia lebih baik daripada orang lain. Dalam masalah apapun, dalam masalah ibadah pun tidak boleh. Nggih. Karena apa? Yang menjadikan kita masuk surga ibadah kita bukan? Bukan. Yang kita nanti bisa masuk surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak orang yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga? Mungkin saja kalau Allah rahmati dia. Mungkin enggak orang yang ahli ibadah Allah tidak masukkan dia ke dalam surga? Mungkin saja. Sehingga kenapa kita membanggakan, menganggap ibadah kita lebih baik daripada orang lain? Wong itu bukan jaminan masuk surga kok. Dan Allah paling tidak suka seseorang yang merasa takabur. Hadis sahih menceritakan tentang dua orang. Rasulullah pernah menceritakan ada dua orang bersahabat, maksudnya bersahabat. Dua orang ini bersahabat. Satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Ini dua orang ini bersahabat kental. Kemudian orang yang ahli maksiat ini dia melakukan kemaksiatannya, ditegur oleh orang yang ahli ibadah. Kemudian dia mengatakan, "Hei fulana, temanku, jangan melakukan itu. Haram. Allah mengharamkan ini." Apa jawabannya dia? "Terserah aku. Ngapain kamu ngurusi aku? Terserah Allah memperlakukanku." Kira-kira bahasanya seperti itu. Maka kemudian ahli ibadah ini marah. Kemudian dibiarkanlah. Hari berikutnya ketemu lagi temannya ini. "Hei temanku, jangan lakukan itu. Allah haramkan perbuatan itu." Maka dia jawab seperti jawaban yang pertama ini, "Terserah aku. Ngapain ngurusi aku?" Dan saya kira banyak ya orang-orang seperti ini, kadang-kala kita ingatin ngopo yang ngurusnya aku. Sak karep-karepku toh. Padahal orang itu kadang-kala ya tahu bahwa itu adalah perbuatan buruk. Kemudian orang ahli ibadah ini kemudian dia pulang. Hari berikutnya dijumpailah teman ini, kembali dia melakukan kemaksiatan dan dia ingatkan dan dijawab seperti itu, dan orang ahli ibadah ini mengatakan apa? "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Ini kalimat ini, "Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu." Hingga pada satu waktu mereka berdua ini kemudian Allah wafatkan, ya. Mereka berdua ini meninggal dunia. Ahli ibadah ini dipanggil oleh Allah SWT dengan dengan rasa yang marah. Allah mengatakan, "Engkau telah mendahului kehendakku. Engkau telah mendahului ampunanku." Karena Allah SWT paling tidak suka seseorang itu memvonis orang lain sebelum dia yang memvonisnya. Hati-hati kita memvonis orang yang ahli maksiat ini, hati-hati. Enggak boleh mengatakan, "Oh, dasar penduduk neraka ini. Dasar wong sesat." Tidak boleh. Selama dia masih hidup, ya, masih banyak potensi dia bertaubat dari kesalahannya. Sehingga Allah SWT murka kepada ahli ibadah tadi, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya ahli maksiat tadi, di akhir hayatnya Allah berikan hidayah dia, dan orang ahli ibadah nggak ngerti. Ya, di akhir hayatnya orang ini dia kemudian beribadah kepada Allah SWT, sehingga meskipun ibadahnya yang sedikit, tapi karena dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka seakan-akan dia tidak punya dosa sama sekali. Kemudian disebutkan Rasulullah bersabda, "Man taba kaman la dzambalah." Siapa yang bertobat, maka seakan-akan di hadapan Allah itu dia tidak punya dosa sama sekali. Tidak punya dosa sama sekali karena bertobat. Mungkin gak ibu-ibu kita ini berdosa selama puluhan tahun, kemudian dihapus oleh Allah dengan hanya satu istighfar, mungkin gak? Mungkin sekali. Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Cerita di dalam hadis banyak sekali ya, tentang orang yang bergelimang dengan dosa, di akhir hayatnya bertobat hanya beberapa detik, beberapa menit, Allah terima tobatnya, Allah hapus seluruh dosa-dosanya. Jadi jangan sepelekan istighfar ya. Kita sujud, kita nggak ngerti istighfar mana yang diterima oleh Allah, sehingga kita ya baca sebanyak mungkin, baca sebanyak mungkin, khususnya setelah sholat. Dan istighfar itu bukan hanya minta maaf kepada Allah dari dosa-dosa,
Tapi istighfar itu juga minta maaf kepada Allah atas ketidaksempurnaan ibadah kita. Setelah sholat, baiknya baca tahmid atau istighfar. King nopo? Karena kita merasa sholat kita belum gitu. Padahal kita bukan habis bermaksiat loh ya. Kita habis melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Lu kok melakukan istighfar gitu? Nah, maka kita sampaikan istighfar itu bukan hanya setelah berbuat dosa, tapi istighfar itu adalah setelah melakukan ketaatan. Karena apa? Untuk menyempurnakan. Kita paham, kita sadar benar ketika sholat tuh mikir gase mati pora, anak iso pokai pelayon. Ketika sholat kita nggak bisa sempurna khusyuk kita, maka kita minta maaf sama Allah. Ya Allah, saya tadi itu menghadapmu tapi pikiran saya kemana-mana. Makanya membaca astagfirullah. Karena saya itu pernah dulu itu, ya mungkin ada ya teman yang lugu itu, istighfar kok akeh teman itu apa tuh mas? Itu dosa apa? Gitu. Jadi kadang-kala kita ini suka istighfar sampai nangis-nangis ya, sampai orang curiga dikiranya kita itu punya dosa apa. Loh bukan, istighfar itu bukan kita berbuat dosa besar apa, bukan. Istighfar itu untuk menutup kekurangan dari ibadah kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ini ya pentingnya kita tidak takabur. Kemudian ikhtiar yang kedua, takabur itu apa? Yang disebutkan Rasul apa? Lihatlah yang di bawah, jangan melihat yang di atasmu. Ini juga salah satu ikhtiar. Kita lihat kebaikan dari orang lain daripada keburukan-keburukannya. Lihat bagaimana ada orang yang dia rumahnya sederhana, tapi keluarganya masya Allah tenang, tidak ada masalah apa-apa. Dia begitu semangat dia ke masjid, dia tetap bisa bersedekah meskipun kekurangan. Ada orang yang bertanya, Ustaz boleh nggak saya itu membayar zakat fitrah padahal saya sendiri adalah penerima zakat? Boleh saja, masya Allah. Itu pertanyaan kalau bukan karena iman. Iya kan? Banyak orang bertanya seperti itu. Ustaz saya itu bisa menerima zakat, tapi boleh nggak saya bayar zakat? Boleh saja. Itu kalau bukan karena iman, nggak mungkin dia bertanya seperti itu. Makanya orang kalau mau berlatih menjadi orang kaya, ya bersedekah saat dia miskin, sehingga nanti terbiasa bersedekah saat dia kaya. Karena kadang-kala Allah itu tidak menilai dari jumlah, tapi menilai dari kualitas ibadahnya, kualitas dari sedekahnya. Orang miskin dia bisa sedekah 100.000 padahal duitnya 200.000. Itu berarti dia sedekah 50% dari hartanya. Orang kaya kalau dia punya duit 1 miliar, mau nggak sedekah 500 juta? Ya, kondisi. Kondisi ya. Ini artinya apa? Masya Allah. Ini kadang-kala kita harus benar-benar berkumpul dengan orang-orang du'afa, orang-orang miskin. Rasulullah bersabda, tunsaru bi du'afaikum. Kalian itu ditolong karena orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Pertolongan, rezeki, kesehatan, kenikmatan, panjangnya umur kita itu karena orang-orang du'afa di sekitar kita, yang kita itu santuni mereka, yang kita ajak bicara mereka, yang kita memberikan manfaat kepada mereka. Sederhananya coba ibu-ibu, kalau jenengan itu memberikan pekerjaan kepada orang-orang miskin, coba mereka matur nuwun kaya ngopo. Ora kur matur nuwun, ndongake ya Allah Mbak, kula dongake panjang umur nggih jenengan. Atau kadang-kala kita sedekah hanya ya Allah 50.000, 100.000, itu mereka lengi-lengi itu kadang-kadang ngantek puluhan tahun. Saya itu pernah, ya hanya iseng aja ya, ada ketemu seseorang, kita kasih, itu sampai masya Allah dia eleng-eleng gitu, dicerita-cerita padahal ya pisan kuwi kayak karena jauh beliau. Masya Allah, orang miskin itu dongane mandi tenan. Ya, jadi kalau jenengan itu kadang-kala galau, kadang-kala jenengan ada masalah apa, coba jenengan main ke tetangga orang-orang miskin, ya toh, datang kepada mereka membawa amarah, bawa apa ya, bawa ya sedekah apa jenengan bawa mereka, insya Allah itu nanti barokah jenengan ditungake, insya Allah demikian. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkumpul dengan orang-orang du'afa itu adalah menghindarkan kita dari riya insya Allah. Dan tentu ini banyak sekali penyakit-penyakit hati yang lain yang harusnya kita waspadai, tapi minimal 3 inilah ya, syirik, takabur, dan riya. Ini bagaimana kita semua harus berhati-hati dengan penyakit ini, karena penyakit ini hampir-hampir semua orang berpotensi terkena, baik orang yang saleh ataupun orang yang ahli maksiat, baik orang yang kaya ataupun orang miskin. Bahkan wah, ini yang paling parah, ini orang miskin punya penyakit takabur, itu orang yang paling dibenci oleh Allah.
Dalam hadis disebutkan orang yang paling dibenci oleh Allah apa? Orang miskin takabur, orang duwe apa-apa ning sombonge ra umum. Ada enggak? Ada ketinggalan ya. Ya ini naudzubillah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah demikian. Semoga Allah SWT menjaga hati kita semua. Allah jaga kesehatan jasmani dan rohani kita semua. Allah berikan kita kebahagiaan lahir batin. Allah berikan kita semua keberkahan, rahmat terus menerus kepada keluarga, pekerjaan, harta dan semua yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.